Samsung Galaxy S20 Plus yang dulu harganya 14 jutaan, sekarang bisa didapatkan hanya 3 jutaan aja. Tapi apakah masih semenarik tahun 2020 dulu? So, without further ado, let's get into it. Sebelum kamu mau beli HP flagship di tahun 2020 ini, ada beberapa part yang mesti kita perhatikan. Apakah masih worth it atau enggak? Kalau kita mulai dari desain dan kita bandingin dengan desain smartphone Samsung tahun ini, rasanya smartphone ini belum ketinggalan zaman banget. Terlihat memang kurang menarik, tapi melihat spesifikasinya, mulai dari dimensi yang tipis dengan ketebalan hanya 7,8 mm dan bobot seberat 186 gram, smartphone satu ini cukup nyaman saat digenggam. Ditambah lagi materialnya terbuat dari kaca yang sudah dilapisi Corning Gorilla Glass dengan finishing warna glossy, jadi tetap bikin desain terlihat mewah di tahun 2024 sekalipun. Bahkan smartphone ini sudah didesain tahan air berkat sertifikasi IP68. Cuma memang kekurangan desain glossy seperti ini adalah mudah ditinggalkan bekas sidik jari. Jadi mau nggak mau kita harus tutup pakai case tambahan supaya lebih terlihat bersih. Untuk di bagian layar, Samsung Galaxy S20 Plus memiliki panel Dynamic AMOLED 2x yang beresolusi 3200x1440 pixels, serta juga sudah memiliki refresh rate layar 120Hz dan terdapat fitur HDR10+. Untuk ukuran layarnya terbilang cukup luas di 6,7 inci dengan screen to body ratio yang sudah 90,5% dan juga dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 6. Dengan spesifikasi seperti ini sudah dipastikan kalau masih sangat memungkinkan untuk dipakai di tahun 2024. Karena beberapa smartphone lain di harga 3 jutaan juga kebanyakan masih menggunakan refresh rate layar 120Hz, walau memang ada juga sih yang 144Hz. Masuk ke bagian performa, Samsung Galaxy S20 Plus dibekali dengan chipset Exynos 990 untuk pasar Indonesia. Sementara pasar internasional seperti di US menggunakan Snapdragon 865. Secara tahun, chipset ini sudah ketinggalan zaman, dan beberapa fungsi juga mulai ketinggalan zaman. Bahkan banyak chipset baru yang punya efisiensi daya lebih irit. Tapi, kalau penggunaan kalian untuk kerjaan yang santai, gaming juga nggak yang berat-berat, masih sanggup banget kok Samsung Galaxy S20 Plus ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah RAM dan juga memori internal. Karena Samsung Galaxy S20 series waktu masuk Indonesia hanya masukin satu varian aja, yaitu 8/128GB, kecuali yang Ultra, RAM-nya 12GB, tapi untuk memori internalnya sama-sama 128GB. Untuk zaman sekarang kurang banget sih, karena terlalu ngepas aja gitu. Sedangkan HP 3 jutaan lainnya sudah punya RAM dan memori internal yang lebih besar. Jadi kalau kalian ada concern pengen RAM sama memori yang gede, Galaxy S20 Plus patut dipertimbangkan lagi ya. Selanjutnya, part kamera. Di bagian ini terpasang 3 lensa dengan resolusi 64MP, 12MP, dan 12MP. Sedangkan kamera depannya beresolusi 10MP. Secara resolusi memang besar, tapi kalau kita lihat ISP dari chipset yang sudah ketinggalan zaman dan beberapa fitur yang tidak lagi optimal di zaman sekarang, sepertinya kameranya tidak seoptimal dan sebaik di zamannya. Walau beberapa fitur seperti OIS, Super Steady Video, 3x Hybrid Zoom, dan Gyro Ace juga sudah ada di smartphone satu ini. Kalau untuk perekaman videonya sendiri, doi sudah bisa merekam sampai 8K to 24fps dan 4K 60fps. Dan part terakhir yang kita bahas adalah baterai. Samsung Galaxy S20 Plus ditopang baterai berkapasitas 4500 mAh dengan pengisian daya 25W dan wireless charging 15W. Untuk di tahun ini pengisiannya lambat, tapi mengingat baterainya hanya 4500 mAh, jadi ya terasa fair aja. Cuma untuk penggunaan kalian, kira-kira 4500 mAh cukup nggak? Itu sih balik ke kebutuhan masing-masing ya. Cuma kalau dibandingkan smartphone tahun ini, memang terbilang kecil kapasitas baterainya, serta pengisian dayanya pun kecil.
Kesimpulannya, dengan harga 3 jutaan di tahun 2024, Galaxy S20 Plus masih bisa menawarkan beberapa part yang sangat baik untuk digunakan di tahun ini, seperti layar dan desain. Tapi untuk performa, kamera, dan baterai, ini gambling ya. Soalnya kalau kebutuhan kalian masif, kalian harus pertimbangin lagi untuk beli Galaxy S20 Plus. Tapi kalau pengen cari secondary phone yang dipakai santai atau mungkin berat-berat dikit lah, bisa nih untuk pilih Galaxy S20 Plus buat jadi secondary phone di tahun 2024. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nida pamit, ciao Bella!